Semoga kita memahami betul sunnah itu mempersaudarakan, bukan menjadikan kita bertikai. Sunnah itu menjadikan kita bersama, bukan untuk saling membelakangi dan saling menghujat di antara kita. Semoga kita mendapatkan barokahnya ilmu, dan barokah ilmu adalah hati yang rahmat untuk mencintai sesama muslim di antara hamba-hambanya Allah. Yang kedua, berkahnya ilmu adalah bagaimana kita mendapatkan sikap istiqomah di dalam kehidupan kita. Semoga kita di dalam melakukan ketaatan, terutama ketika kita menghadiri taman ilmu, kita memiliki sikap konsisten. Karomah yang Allah berikan kepada orang yang beriman yang paling besar bukan ketika Bapak bisa terbang di atas udara, bukan pula ketika kita mampu jalan di atas air. A'dhamul karamati luzumul istiqamati. Sesungguhnya karomah yang paling besar itu adalah ketika kita diberikan sikap konsisten di dalam melakukan ketaatan. Bagi mereka yang sudah diringankan untuk hadir di taman ilmu, mereka konsisten untuk hadir di taman ilmu. Bagi yang sudah dimudahkan untuk witir, dia konsisten melaksanakan witirnya. Bagi yang sudah dimudahkan untuk sholat duha, dia konsisten di atas sholat duhanya. Maka itulah karomah paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Semoga kita mendapatkan dua keberkahan pada ilmu yang kita pelajari, keberkahan hati yang rahmat kepada sesama orang yang beriman, dan keberkahan sikap istiqamah dan konsisten ketika kita melakukan ketaatan. Amin insyaallah. Bapak dan Ibu, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan siang kali ini, kita tentunya senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah. Kita bersyukur karena memang kesyukuran itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, yaitu adalah bagaimana kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Berulang-ulang saya sering menyampaikan, syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Karena agama kita bukan agama yang beririsan dengan materialisme. Jadi jangan menyeret. Ketaatan kita ujungnya adalah untuk kekayaan. Makanya syukur itu bukan menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu pasti memberikan kepada kita kualitas. Terkadang ketika kita punya motor, syukur motornya tidak berubah, tapi kualitas hati kita menyikapi motor itu jadi berbeda. Terkadang rumah kita ketika di atas lahan 100 meter, kalau kita bersyukur, rumah kita tetap berada di atas lahan 100 meter. Tetapi kita memiliki makna yang tersendiri ketika rumah itu disyukuri. Karena syukur itu menjanjikan kualitas dan tidak pernah menjanjikan kuantitas. Maka di antara kualitas di dalam kita bersyukur kepada Allah, kalau betul-betul kita bersyukur, setidaknya ada 4 yang kita peroleh. Saya perlu menyampaikan ini, semoga kita menjadi penuntut ilmu yang selalu paham. Syukur itu kebutuhan basic dan primer pada kehidupan hati dan jiwa kita. Apa itu 4 kualitas yang Allah berikan kalau kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? 1. Kalau kita sudah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan dan bukan harta yang sifatnya merusak. Harta dan dunia itu ada 2 sifat. Ada yang pertama sifatnya muhlikat, dia merusak. Dan ada yang kedua yang sifatnya itu adalah mengawetkan. Ada orang yang terkadang mendapatkan hartanya 100 juta, besar atau tidak besar? Besar. Tapi dijadikan kebutuhannya jauh lebih besar daripada uang 100 juta. Anaknya sakit, mobilnya tabrakan, dirinya harus medical check up, atap rumahnya bocor, kamar mandinya jebol. Akhirnya kebutuhan dia 150 juta. 100 juta yang tampaknya secara nominal besar menjadi defisit ketika kebutuhannya itu menjadi 150 juta. Akhirnya itulah yang disebut dengan harta yang sifatnya merusak. Dia mendapatkannya besar, tapi dijadikan kebutuhannya lebih besar, pasak daripada tiangnya. Ada yang kedua, sifat harta itu sifat harta yang mengawetkan.
Sifat harta yang mengawetkan itu adalah ketika kita mendapatkan harta, mungkin hartanya cuma 10 juta, tapi dijadikan kebutuhan kita itu jauh di bawah berapa yang kita dapatkan. Akhirnya kebutuhan kita cuma 5 juta. Rumah kita baik-baik saja, anak kita sehat, motor kita tidak rusak. Akhirnya kebutuhan kita itu jauh di bawah nominal yang kita dapatkan. Akhirnya kita punya saving 5 juta. 5 juta itu bisa kita pakai untuk nabung, bisa kita pakai untuk nyicil umroh, bahkan sebagiannya bisa kita nyicil ketika kita pengen beli cilok dan esoklah di pengkolan jalan. Ini yang ketawa berarti penyuka cilok. Kalau kita tahu isi jeletot biasanya. Akhirnya 5 juta itu terasa mencukupi sisanya dan savingnya. Itu namanya harta yang mengawetkan. Ada di antara kita yang mendapatkan 1 miliar, tapi tumbalnya terlalu banyak. Istrinya sibuk dengan aktivitas di luar rumah. Sang suami sibuk di urusan kantor dan akhirnya kepincut dengan wanita yang dia temukan di tempat hiburan. Anaknya kecewa sama bapak dan ibunya. Harga 1 miliar itu menjadi sangat tidak bermakna. Karena kerusakannya tidak bisa ditambal dengan kertas-kertas uang yang dia peroleh. Makanya maaf ya Pak dan Ibu, lebih baik Ibu dan Bapak dapat 1 miliar yang mengawetkan. Tapi saya tadi sudah mikir pasti ketawa gitu. Berarti kita masih mikirnya itu 1 miliar. Tapi lebih baik kita dapat 1 miliar mengawetkan daripada kita mendapatkan 1 miliar 100 juta merusak. Nah itu kan kemauan kita. Tapi berapapun yang kita dapatkan itu sebenarnya takarannya sudah betul. Yang salah itu karena kita mungkin syukurnya kurang. Sehingga akhirnya rezeki itu tidak mengawetkan, tetapi rezeki itu justru merusak apa yang telah kita peroleh. Bukan rezekinya yang kurang, syukurnya yang terlalu sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, kualitas kita itu kalau kita bersyukur, dikasih apa Ustadz sama Allah? Yang kedua, dijadikan kita sederhana di dalam urusan dunia dan bersahaja. Kita tidak ngoyo, kita tidak ambisius, kita tidak serakah. Sehingga ketika kita sederhana, ketika kita mencari dunia, takarannya sebagaimana takaran burung. Pergi pagi dalam kondisi kosong, sore hari pulang dalam kondisi sudah penuh perutnya. Takarannya pagi dan sore. Anaknya mendapatkan haknya. Masjid mencatat namanya. Dakwah selalu merindukan kehadirannya. Akhirnya dia tetap melakukan kewajibannya. Sehingga ketika dia bersyukur, tidak semuanya habis untuk dunia. Masjid selalu mengabsen namanya setiap sholat. Kelingking kaki anaknya ketemu dengan kelingking kaki bapaknya ketika sholat. Dakwah betul-betul menyaksikan dan memberi kesaksian bahwasanya dia hadir untuk memberikan potensi yang terbaik di dalam dakwah. Dia tetap berusaha untuk mencari dunia, tapi kewajiban yang lainnya tidak dia abaikan. Kadang-kadang ada orang atas nama mencari nafkah, masjid kehilangan dirinya dan tidak mengabsen namanya dalam setiap sholat. Anaknya tidak pernah mendapatkan sosok bapaknya. Dakwah tidak pernah menjadi saksi kalau dia hadir di dalam dakwah untuk mengagungkan nama Allah. Nama zat yang pastinya dia pulang kepadanya ketika sudah ditakdirkan mati. Makanya kalau kita syukurnya diterima, dijadikan kita tidak pengangguran, dijadikan kita tidak berpangku tangan, kita tetap berikhtiar. Tapi ikhtiarnya itu takarannya itu tepat. Dan bukan hanya urusan duit yang dia pikirkan, walaupun itu kewajiban nafkah, tapi yang dia pikirkan banyak. Dakwah tetap mendapatkan kelebihan potensinya. Anak tetap mendapatkan porsi kebersamaan waktunya dan quality time-nya. Istri pun tetap mendapatkan dan merasakan kehadirannya. Itu yang kedua. Kalau sesungguhnya kita itu betul-betul
kualitas kehidupan kita ditambah sama Allah. Orang yang lelah, siapa orang yang lelah? Orang yang lelah itu yang ngejar dunia. Ketika dunia itu ketika semakin dikejar tidak lebih sebagaimana bayangan. Semakin dikejar semakin jauh. Makanya kita harus paham antara kewajiban mencari rezeki dengan kewajiban jangan sampai melampaui batas. Karena keduanya itu batasannya tipis. Atas nama mencari nafkah, habis-habisan. Dakwah tidak pernah mendapatkan potensinya. Ngapain kita punya anak IP-nya 4 kalau dakwah tidak pernah mendapatkan kontribusi dari anak kita? Ngapain kita, anak kita kumlot gitu. Tapi ternyata masjid itu luput mengabsensi nama anak kita di dalam sholat. Buat apa nyekolahin anak kalau ujungnya hanya untuk menambah margin dan profit urusan dunia, tapi tidak menambah profit untuk agama Allah. Hari ini dibalik orang yang sering mengkritik dakwah, saya kadang mau bertanya sama mereka, yang sudah kamu berikan apa? Kadang-kadang banyak orang tuh suka ngeritik dakwah. Dakwah itu harusnya begini, dakwah itu harusnya begini. Lah kenapa kamu tidak ikut bergabung dan memberikan potensi terbaikmu? Banyak orang yang terkadang sekolahnya S3 suka ngomentari orang yang berada di atas panggung dakwah. Tapi dia dan kepintarannya tidak hadir untuk dakwah. Anaknya tidak hadir untuk dakwah. Tapi ujungnya mencela. Lah kalau semuanya hanya mencela, anjing pun bisa. Janganlah. Makanya yang kedua, kalau kita syukurnya itu berkualitas, kualitas kehidupan kita yang kedua, dijadikan kita bersahaja di dalam berurusan dunia. Makanya kalau pergi pagi, pulangnya sore. Nggak ada yang pergi pagi, pulangnya subuh. Nggak ada. Karena burung pun kalau melihat itu juga kaget. Kok dia lebih parah daripada saya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kualitas hidup kita kalau kita bersyukur itu apa, Ustadz? Maka kualitas yang ketiga kalau syukur kita itu meningkatkan kualitas di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita dijadikan tidak menghitung-hitung harta terus-menerus. Karena termasuk karakteristik pikiran yang dibenci oleh Allah itu orang yang senantiasa menghitung-hitung harta terus. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Humazah yang dihafalkan sama anak dan cucu kita. Walaupun mungkin bapak dan kakeknya belum tentu hafal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Kita soroti ayat yang kedua, alladzi jama'a malau wa'addadah. Yang dia itu ngumpulin harta dihitung. Ngumpulin harta dihitung. Pikirannya dari 300 kapan bisa menjadi 500. Dari 500 kapan bisa menjadi 700. Dari 700 kapan bisa menjadi 1 miliar. Dari 1 miliar kapan menjadi 2 miliar. Dari 2 miliar kapan bisa menjadi 3 miliar. Terus lelah dia. Dan dzikirnya kepada memori hartanya lebih banyak daripada dzikirnya kepada penguasa alam semesta, yaitu Allah. Tidaklah dia bangun kecuali yang dia pikir pertama kali tentang jumlah isi saldo rekeningnya. Tidaklah mau tidur, yang dipikir adalah jumlah isi saldo rekeningnya. Dan inilah yang kita khawatirkan, tidak kelihatan, lembut, tetapi ada pada sebagian pikiran orang ketika kita tidak menyadari. Kalau pikiran kita sudah sibuk menghitung, berarti kita sudah masuk kepada lingkaran yang dicela oleh Allah, yaitu mereka yang menghitung harta. Allah tidak pernah memulai ayat dengan kata wailun kecuali 2. Wailul likulli humazatil lumazah dan wailul lil mutaffifin. Menunjukkan 2 surat itu ketika Allah buka awal dari
Ayatnya dengan kata wailun, celaka, dan wailun merupakan salah satu nama neraka. Itu menjadi sebuah peringatan keras. Jangan ya ngumpulin harta, ngitung, ngumpulin harta, ngitung, ngumpulin harta, ngitung. Jangan. Dan itu kalau ada saya, bapak dan ibu yang melakukan perilaku itu, ayo kita sembuhkan sebelum nanti menjadi sebuah penyesalan. Makanya kalau kriteria orang kalau sudah betul-betul tidak menghitung, lupa dia. Ya, bisa jadi nanti suatu waktu ditelepon oleh pihak bank syariah. Mas, ya ini rekeningnya 40 miliar buat apa ya? Wah, saya punya ya, Masya Allah gitu. Nah ini mustahil banget ini. Ini biasanya sinetron. Ya ini contoh bahwasanya uang itu jangan dihitung. Tapi memang datang Ustadz, kalau saya punya toko beda. Kalau semua punya toko kan memang ada perhitungannya. Tapi yang dimaksudkan alladzi jama'a mala wa addadah itu apa? Ya terus saja mikir. Dan akhirnya tidak pernah mengenal kata selesai untuk menghitung-hitung. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa kualitas hidup kita kalau kita syukurnya betul-betul berkualitas, ketika syukur itu tidak menjanjikan kuantitas tetapi memberikan kepada kita kualitas. Maka sesungguhnya ketika syukur kita betul-betul meningkatkan kualitas hidup itu yang keempat. Kualitas hidup itu yang keempat apa, Ustadz? Bahwasanya dia tidak pernah sedih karena luput dan terlewatkan dari proyek dunia, dan dia tidak bergembira dan bersukacita berlebihan hanya karena mendapatkan dunia. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Hambanya dunia itu kalau dikasih ridho, kalau enggak dikasih dia marah-marah. Makanya kegembiraan dan kesedihan tidak pernah bertumpu kepada harta yang dia dapat dan harta yang tidak dia jadi dapatkan. Enggak. Sehingga akhirnya dia selalu merasa kecukupan di balik harta. Kecukupan itu tidak bisa dirumuskan sama teori makro dan mikro ekonomi. Orang barat mungkin pintar ketika mereka mengkonsep teori makro ataupun teori ekonomi mikro. Tapi mereka tidak akan pernah bisa untuk mengkonsep teori kecukupan. Karena teori kecukupan itu hanya dimiliki prerogatifnya oleh Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kecukupan itu miliknya Allah. Dalilnya di dalam surat At-Tolak, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal maka Allah yang mencukupinya. Dan Allah yang mencukupi. Dan mudah bagi Allah untuk mencukupi kebutuhan dari setiap keluarganya. Kalau Allah sudah berkenan dan Allah ingin memberikan ridhonya ketika memberikan kecukupan. Bapak kadang melihat nggak? Ada anak kita kadang-kadang minta sesuatu kepada kita itu tidak tega. Sampai akhirnya rezeki kita itu sebagai bapaknya terasa cukup karena anak kita tidak pernah minta mainan yang mahal. Itu Allah yang ngatur, Pak. Saya dulu, maaf ya, bukan berarti apa-apa, saya cuma cerita aja. Saya dulu waktu kecil itu tidak pernah tega minta sama bapak. Gak tahu, gak pernah tega. Makanya bapak saya pernah cerita ke istri saya. Minta itu dari kecil jarang minta gitu. Dulu saya tuh kalau mau minta apa-apa itu ndak enak gitu. Jadi mau ngucap itu nggak keluar di lisan ke bapak. Setelah saya di pondok, setelah saya belajar, saya baru tahu, oh itulah caranya Allah untuk mengatur kecukupan pada keluarga kita. Kadang-kadang ada anak bapak tidak bisa beliin handphone, lalu bapak minta maaf ya Neng, belum bisa beliin handphone. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa, saya juga tidak butuh-butuh amat kok handphone. Itu Allah yang ngatur. Itulah yang disebut dengan kaidah kecukupan.
Sehingga kaidah kecukupan itu betul-betul Allah yang mengaturnya dengan sebaik-baik irisan dan sebaik-baik pengaturan. Sehingga orang kalau mereka sudah berkualitas di dalam kehidupannya, maka dia akan merasakan betul kecukupan. Bapak, ibu pasti pernah menemukan momen-momen ketika anaknya tidak minta apa-apa kepada bapak. Kita sebagai orang tua pasti pernah melewati momen-momen ketika kita minta maaf sama anak kita. Maaf ya nak, tidak bisa nyekolahkan kamu di universitas. Anak kita malah nangis, cium tangan kita mungkin. Gak apa-apa, Pak, gak apa-apa. Yang penting bapak sehat. Itu lebih dari cukup. Saya bisa nyari sendiri. Itu Allah yang atur. Di satu sisi yang lainnya, kadang-kadang ada orang yang hartanya banyak, anaknya selalu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dibelikan untuknya. Akhirnya apa? Entertainnya itu super premium anaknya. Akhirnya anaknya karena terbiasa dengan entertain dari bapaknya, tidak pernah cukup. Entertain itu kaedahnya Pak, tidak pernah berada pada level yang sama. Orang kalau pakai narkoba, tahun lalu 0,1 gram, tahun ini tidak mungkin 0,1 gram. Maaf ya, saya tidak pakai. Ya. Tapi Ustadz kok tahu kaidah itu? Itu dari para ulama. Haram itu tidak pernah berada pada level yang sama. Haram itu selalu menuntut lebih. Makanya orang barat berzina, kebiasaannya sudah gampang berzina, akhirnya berzina tidak bisa standar. Hubungan suami istri yang harusnya intimate dan sakral itu hilang Pak di orang barat. Akhirnya zinanya harus 3 orang, harus 4 orang, harus sama binatang, macam-macam. Kenapa? Karena tingkat kepuasannya semakin susah ketika semakin banyak menghibur dan mengentertain dirinya. Orang kalau minum khamr, dia nggak mungkin pakai last level. Pasti nanti tahun depan uangnya nambah, levelnya naik. Makanya jangan kaget kalau ada satu foto misalkan orang terekam fotonya ada minuman. Lalu minumannya 1 juta, 2 juta, itu hari ini. Tahun depan naik lagi harganya. Dan akhirnya berapapun yang dia dapatkan hanya habis untuk menutupi perkara haram. Dan akhirnya tidak pernah merasa cukup. Yang kaya belum tentu cukup. Yang miskin belum tentu kurang. Kalau yang kaya itu cukup, harusnya yang korupsi itu orang miskin. Kenapa kita tidak bisa korupsi? Karena tidak punya akses. Kenapa kita tidak korupsi? Ya karena kita merasa cukup kan? Orang yang korupsi, karena saya ngajar di KPK itu, saya tanya Pak, rata-rata orang yang korupsi betul nggak Pak kalau rekeningnya di atas 1 miliar? Orang KPK-nya bilang, betul Ustaz, itu rata-rata orang kaya justru. Kenapa masih bisa korupsi? Karena tidak pernah merasa cukup. Disitulah kita paham. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Kualitasnya 4 tadi. Paham ya Pak ya? Tapi mohon maaf ya, ini bukan berarti nanti kita menghakimi dan memvonis orang lain. Jadi kalau tiba-tiba nanti ada saudaranya Bapak, tiba-tiba mobilnya tabrakan, lalu minjem uang. Waduh kurang saya, karena mobil saya tabrakan. Jangan kita ngomong, kamu kurang syukur nih, jangan. Ya. Karena ilmu bukan dipakai untuk memvonis orang lain. Ilmu dipakai untuk mengevaluasi diri kita. Saya kira itu aja yang kita pelajari. Dan semoga kita menjadi hamba yang bersyukur, karena orang yang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin.